أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصافيه وخليله، وهو الذي بلغ رسالة عدى الأمانة ونصح الأمة، نخرج من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai karunia dan nikmat kepada kita, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita, jasad kita, ruh kita dan pikiran kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan ini yang kita damba, yang kita harap adalah kita senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita senantiasa mencita-citakan, mengharapkan kalaupun Allah ambil nyawa kita, ketika wafat Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu mesti kita capai adalah dengan jalan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana kita al-muhafazatu ala taqwa. Bagaimana kita mampu memelihara ketakwaan yang sudah kita peroleh atau yang kita miliki ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika bicara takwa maka kita juga mesti memahami hakikat takwa itu sendiri. Dalam sebuah hadis disampaikan, arti takwa adalah suatu ketika Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikan satu ilustrasi. Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Lalu bagaimana tindakanmu untuk bisa melewatinya? Orang itu menjawab, "Apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur." Abu Hurairah cepat berkata, "Itulah dia takwa." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Bahkan kata takwa menurut Hamka adalah dalam tafsirnya Al-Azhar diambil dari rumpun kata wiqayah yang berarti memelihara. Jadi memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan, memelihara kaki jangan sampai terperosok ke tempat yang penuh lumpur atau duri. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir, takwa adalah menjauhkan dari segala sesuatu yang tidak disukai atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara spesifik Al-Qur'an menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu upaya apa yang mesti kita lakukan agar takwa yang sudah Allah berikan kepada kita itu bisa kita pelihara, kita bisa maintain. Karena khawatir betapa banyak ujian yang berat kepada kita sehingga kita tidak diwafatkan dalam keadaan takwa atau takwa tercerabut dari jiwa kita. Karena banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama yang harus kita lakukan agar takwa senantiasa terpelihara dalam diri kita adalah al-muhafazatu 'alal ibadah. Jadi kita mesti pelihara dengan ibadah. Karena semua seorang muslim itu setiap aktivitasnya, setiap perbuatannya bernilai ibadah ketika dia didasari atau dipahami oleh ilmu. Ketika kita lakukan sesuatu karena Allah, maka nilainya ibadah. Tidur kita juga kita mulai dengan doa, maka itu bernilai ibadah. Bekerjanya kita, membina rumah tangganya kita, pendidikan anak-anak kita, bahkan bermuamalah kita juga nilainya ibadah selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Secara spesifik adalah ibadahnya ibadah maqdoh, ibadah bidah memang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ibadah wajib, sehingga itu mesti kita pelihara. Termasuk di dalamnya adalah sholat kita. Sholat kita semaksimal mungkin kita usahakan sholat kita untuk sholat berjamaah di masjid, sehingga kita tanamkan dalam diri kita, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, badan kita sehat, tubuh kita kuat, maka gerakanlah langkah kaki kita ke masjid sebelum jasad kita terbujur kaku di depan imam dan kita dalam keadaan disolatkan. Sehingga mari hadirkan kita saat ini agar kita bisa hadir di belakang imam untuk sholat berjamaah, karena pahalanya lebih baik. Itu bagian daripada al-muhafazatu ala taqwa. Jadi memelihara ketakwaan, yang pertama yang kita lakukan adalah al-muhafazatu ala ibadah, memelihara ibadah kita. Di antaranya adalah sholat kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan dalam rangka memelihara ketakwaan kita agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhafazatu 'alal ikhlasun niyat. Jadi kita pelihara keikhlasan niat kita. Karena ikhlas itu khalasa, putih, bersih, murni. Tidak ada noda sedikit pun. Bahkan di dalam surat Al-Ikhlas ada kalimatnya, judulnya Al-Ikhlas, tetapi tidak terlihat, tidak nampak ketika kita bacakan surat Al-Ikhlas kata atau kalimat ikhlasnya itu.
Nah, ikhlas itu seperti itu, tidak terlihat. Bahkan esensi dari surat Al-Ikhlas sendiri adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Tetapi kalimat ikhlasnya itu tidak ada di dalam surat Al-Ikhlas. Intinya ikhlas itu tidak nampak, tidak ditampakkan. Atau bahasa sederhananya, kita lakukan lalu kita lupakan. Ketika kita berbuat amal, kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sederhananya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan, aktivitas kita tergantung niatnya. Dan untuk meluruskannya, kita senantiasa memperbaharui niat kita. Kita beristighfar. Ketika melenceng niat kita, ada niat selain kepada Allah, selain karena Allah, maka kita luruskan. Dengan beristighfar, kita harus kembali bahwa niat kita semata-mata karena Allah. Bersedekahkah? Bekerjakah? Ya, bermasyarakatkah? Melakukan kebaikan apapun, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini agar nilai ketakwaan kita senantiasa terpelihara ketika kita mengikhlaskan amal ibadah kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah al-muhafazatu alal indibar. Jadi agar kita tertanam nilai takwa dalam diri kita, maka perlu indibat, perlu disiplin, perlu rutinitas, perlu kontinuitas. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah mengisahkan Bilal terompahnya atau sendalnya terdengar di surga. Lalu ditanya kenapa sebabnya? Kata Rasulullah, aku mendengar suara terompah atau sendalnya Bilal di surga karena ketika ditanya kepada Bilal, Bilal tidak pernah meninggalkan sholat sunat ba'diyatul wudu. Jadi ketika dia batal wudu, maka dia sholat sunat ba'diyatul wudu, tapi tidak pernah terlewat sampai akhir hayatnya. Istiqomah. Jadi teguh terus, tidak terputus. Demikian pun kita, ketika kita berzikir, ketika kita melakukan amal, ketika kita berinfak sekecil apapun, terus menerus, tidak terputus sampai akhir hayat kita. Jadi disiplin. Bahkan di surat At-Taubah, infiru hifafa wa siqala wa jahidu bisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun berat untuk berjuang di jalan Allah. Maksudnya ketika melaksanakan perintah Allah dalam ringan maupun berat, ketika musim hujan, ketika musim panas, itu senantiasa kita berangkat melakukan ibadah, terutama sholat berjamaah di masjid dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita lakukan dengan indibat, dengan disiplin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, al-muhafazatu 'alal muraqabatillah. Senantiasa kita memelihara atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat ke-16. Sungguh Allah yang menciptakan kalian dan Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hati kalian, dan Allah lebih dekat daripada urat leher kalian. Intinya kapanpun kita, dimanapun kita berada, Allah senantiasa melihat kita, sehingga mesti ada jiwa rasa pengawasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah dan berada dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Fenomena hari ini betapa cukup memprihatinkan, lenggak-lenggok di tengah jalan mempertontonkan aurat yang mestinya laki-laki itu maco, tetapi lemah gemulai. Ini bagian daripada karena lingkungannya seperti itu, sehingga tidak tercipta generasi muda yang takwa. Nah, ini sangat penting, lingkungan ini sangat menentukan seseorang itu bisa bertakwa atau tidak.
Pun demikian yang terakhir, zikir dan doa. Maksudnya kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan ini yang mesti kita lakukan. Rutinitas kita tidak lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir al-maksurat atau yang maksur yang contohkan Rasulullah, atau kalimat-kalimat baik memang yang memuji Allah Subhanahu wa taala mesti kita dawamkan, kita rutinkan agar hati kita menjadi tenang. Karena salah satu ciri orang bertakwa adalah hatinya tenang. Demikian bisa saya sampaikan agar kita mampu menjadi orang-orang bertakwa. Yang pertama adalah kita senantiasa mampu memelihara ibadah kita. Kemudian kita meluruskan niat kita, memelihara niat kita. Selanjutnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berada dalam lingkungan orang-orang yang baik. Dan yang terakhir, kita senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijadikan orang-orang bertakwa dan berkumpul bersama orang-orang takwa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga oleh Allah kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama para nabi, para syuhada, para mujahid dan orang-orang bertakwa, dan kita berada di belakangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lakal hamdu wa lana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radang syabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.